Mari kita bermain pantun supaya hidup terasa nyaman. Salam sapa kami ucapkan, apa kabar semua teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Oke, salam sejahtera bagi kita semua di sini. Kami di sini akan menyampaikan sebuah informasi dalam bentuk visual data dengan tema bencana di Indonesia dan dampaknya terhadap pertumbuhan dan ekonomi Indonesia, serta juga pengaruhnya terhadap harga pangan di Indonesia. Sebelum masuk lebih jauh dalam materi pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Walaupun nyatanya ada yang sudah kenal tapi tak saling sayang. Saya sendiri Bobby Chandra. Saya Philip Yahya. Baik, tidak usah menunggu waktu lama lagi. Mari kita langsung masuk ke dalam materi pembahasan. Baik, kita akan langsung masuk ke dalam materi pembahasan. Seperti yang Bapak Ibu Saudara yang sama-sama bisa kita lihat di dalam screen layar menunjukkan 6 diagram. Kami akan menjelaskan satu persatu. Di bagian pertama ada diagram total populasi dunia. Di batang yang pertama itu adalah world, adalah dunia, dan kemudian itu adalah G20 merupakan organisasi. Apa itu G20? G20 adalah kelompok internasional yang terdiri dari Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Cina, Uni Eropa, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat. Kemudian di bagian ketiga ada OECD atau Organization for Economic. Ini adalah organisasi internasional yang bergerak dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Didirikan pada tahun 1961 dengan tujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia. Kemudian di batang yang keempat ada negara Cina. Yang batang kelima yang selanjutnya ada India, ada Uni Eropa. Uni Eropa merupakan organisasi antar pemerintah dan supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa. Sejak 31 Januari 2020, Uni Eropa beranggotakan 27 negara. Persatuan ini didirikan atas nama tersebut di bawah Perjanjian Uni Eropa tahun 1992. Kemudian ada negara berikutnya, ada USA, negara Indonesia, tentu negara tercinta, ada Rusia, dan yang terakhir kami akan menjelaskan tentang kasus COVID, bencana yang kita alami. Semua manusia di dunia mengalami bencana COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021 di Indonesia. Saudara saya akan melanjutkan. Oke, untuk diagram kedua masuk ke kasus COVID di tahun 2020 sampai 2021 di Indonesia. Di bulan Maret 2020 tentu baru-baru terjadinya kasus COVID. Sampai bulan Maret 2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Bisa dilihat di bulan Maret 2020 sampai bulan 7 di tahun 2020 tentunya mengalami penaikan, dan di berikutnya di bulan 11 tahun 2020 mengalami penurunan kembali. Di bulan November ya. Yang kita bisa lihat di bulan November itu sempat turun angkanya, lalu kemudian naik lagi di Desember. Penyebabnya adalah kemungkinan masuknya musim liburan. Karena musim liburan protokol kesehatan ambiar gitu ya bahasanya. Banyak yang amblas, jadi angkanya pun naik kembali. Untuk kasus COVID ini kembali sangat-sangat signifikan, menginjak di angka 14.000. Tapi alhamdulillah di bulan Maret 2021 penurunan kembali. Tepat 1 tahun itu mengalami penurunan kembali. Oke, lebih lanjut di kasus kematian, ini di bulan Maret 2020 hampir sama seperti di kasus COVID. Yang di awal. Di awal-awal sempat jadi ini sudah turun lagi seperti yang di awal-awal. Sama seperti tadi ini di bulan 12 nih kasus kematian mengalami penaikan ini signifikan. Jadi data ini menunjukkan sampai dengan bulan Maret 2021 dan ini sudah bulan Juni. Tentu kita terus doakan bahwa angka ini terus dapat ditekan, dapat terus turun
dan dan kita bisa kembali beraktivitas normal tentu. Kemudian di diagram selanjutnya kita akan menjelaskan total kasus, total sembuh, total kematian dari COVID ini, dari kasus bencana ini. Kita bisa lihat di screen layar yang Bapak Ibu Saudara yang kita bersama bisa saksikan, ada 3 warna, ada warna hitam yaitu total kasus, ada warna biru total kesembuhan, dan warna merah total kematian. Sangat signifikan untuk total kasus yang terus naik, jumlahnya terus naik, tapi alhamdulillahnya total kesembuhan juga terus mengikuti. Jadi yang warna biru adalah data total kesembuhan. Nah, total kematian mengalami pergerakan, tapi tidak terlalu tinggi, tapi memang ada kasus total kematian memang ada karena bencana ini. Tapi dari data ini kita bisa lihat tidak terlalu tinggi dari total kasus ya. Jadi tetap data kesembuhan, angka kesembuhan yang lebih tinggi. Jadi dari kasus ini angka kesembuhan itu lebih ada ya. Iya, lebih tinggi dari kematian. Jadi kematian itu memang ada, cuma pergerakannya sedikit. Iya. Sedikit dari data ya. Kemudian dari bencana COVID-19 ini kita berlanjut kepada bencana lainnya yang tentu tidak kalah dari COVID-19. Ini bencana yang sudah sering terjadi di Indonesia, yaitu bencana gempa. Tentu Indonesia merupakan langganan dari bencana gempa ini karena terletak di Indonesia lokasi yang sering terjadi mudah terjadi gempa. Karena letak Indonesia sendiri itu geografisnya merupakan lempeng vulkanik dan tektonik ya. Jadi memang sangat mudah. Jadi bagian daerah-daerah di Indonesia, di Nusantara ini merupakan bagian-bagian yang cukup menjadi favorit untuk dari bencana ini ya. Iya, mungkin sering terjadi ya. Nah, kemudian kami akan menjelaskan diagramnya. Ini merupakan peta. Bisa dilihat dari titik X yang berwarna biru ini merupakan titik atas dari negara Indonesia, dan Y merupakan titik bawah dari negara Indonesia. Bisa kita lihat titik-titik merahnya merupakan titik-titik lokasi gempa yang terjadi di Indonesia maupun terjadi di sekitar Indonesia. Yang paling signifikan terjadi gempa ini di bagian Indonesia bagian timur ya. Bagian timur. Jadi bisa kita lihat bersama memang di Pulau Jawa sama Jawa yang sering terjadi. Jawa, NTT, Nusa Tenggara Timur, NTB, Nusa Tenggara Barat itu dan sekitarnya memang sangat tinggi. Kemudian di atasnya di Pulau Sulawesi lebih tinggi dari Pulau Jawa. Ya, cukup tinggi Pulau Sulawesi kita lihat sebanding ya, hampir sama. Papua juga mengalami, tapi tidak terlalu signifikan ya. Yang menarik di sini adalah di Pulau Kalimantan itu sama sekali tidak ada titik lokasi gempa. Data menunjukkan bahwa sangat sedikit, bahkan tidak ada. Nah, bisa dikatakan tidak ada. Sama di sekali screen kosong. kita bisa lihat kosong ya, berdasarkan data. Nah, di Pulau Sumatera juga ada ya, cuma tidak terlalu banyak seperti di bagian Indonesia Timur. Tidak terlalu banyak. Oke. Kemudian ini jadi dua bencana yang sudah kita bahas, bencana COVID-19 dan gempa bumi. Nah, kemudian pertumbuhan dan ekonomi di Indonesia. Tentu di dalam bencana yang kita alami, tentu ini mempengaruhi pertumbuhan dan ekonomi di Indonesia. Nah, kita bisa lihat dari tahun 1960, ya, 1960 ya, di angka 200. Ya. Itu terus mengalami kenaikan di tahun 1970 itu di angka 300, di tahun 1980 itu di angka 400 ya. Selanjutnya di tahun 2000 sampai 2020 ini udah berkisaran di atas 600 sampai 700. Udah masuk tahun 2000 ini cukup tinggi juga nih. Ya. Mungkin karena apa? Pertumbuhan populasi manusia juga terus meningkat ya. Jadi sudah menginjak di angka 700 lebih ya. Bahkan sampai sekarang 2020 ya. 2020 2021 itu terus mengalami kenaikan.
ya 700 ya, 700 bahkan lebih bisa Hampir lebih. 800. Iya. Jadi memang pertumbuhan inilah pertumbuhan dan ekonomi Indonesia grafiknya, diagramnya. Nah, kemudian ini kategori harga pangan di Indonesia. Ini ada warna, ini diagram lingkaran ada Di warna biru. muda ini Ini berapa ada buah-buahan dan sayuran ya. buah-buahan dan sayuran ya. Ini harganya paling tinggi. Paling mendominasi. Iya, sekitar 20 ribuan ke atas. Oke. Berikutnya kedua ini Itu ada ada daging. 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 Itu jadi ada Dan telur. ikan ya, ada telur Iya. ya, dan lain-lain. Oke, selanjutnya di nasi atau pangan pokok Indonesia. Makanan pokok ya. Iya. Nasi kalau di luar roti mungkin juga. Iya benar. Ya, roti atau sebagainya. Itu kemudian disusul oleh minyak ya. Atau lemak. Iya, Lemak. minyak di diagram warna kuning. Kemudian ada Miscellaneous food ini di bagian warna putih ini merupakan titik terakhir. Ini berada di angka 11 ribuan. Dan selanjutnya titik paling terkecil yaitu susu. Susu ya. Ya susu ini tidak kelihatan lagi nih di bawah 1000 angkanya. Jadi kalau dari makanan ini yang paling sering dimakan yang mana? Kalau Filbert? Kalau saya sayuran. Sayuran ya. Oh, pantesan ini mendominasi. Mendominasi Iya, ya. benar sesuai data ya. Jadi ini kategori harga makanan di Indonesia. Harga pangan ya, bisa dikatakan pangan di Indonesia. Jadi ini adalah 6 diagram yang kami jelaskan ya, Saudara Filbert. Ya benar. Yang dengan tema tadi Tema bencana dan pertumbuhan dan ekonomi. ya yang kita sajikan dalam bentuk visual data dengan tema bencana yang melanda Indonesia dan dampaknya terhadap pertumbuhan dan ekonomi harga serta pangan di Indonesia. pengaruhnya terhadap pangan di Indonesia. Ya, betul. Menarik sekali memang Saudara Filbert kalau kita menjelaskan tentang diagram data-data karena kita Indonesia ya. ya betul. Memang kita kan menjelaskannya sesuai data ya. Ya, Jadi sesuai seperti data yang sih. ada di diagram ini ada 6 itu merupakan data-data yang sudah kami jelaskan. Kiranya ini menjadi informasi tambahan bagi kita maupun bagi yang lainnya. Betul. Oke, Kak. Mungkin itu aja. Terima kasih ya. Mungkin bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Baik, ini merupakan codingan. Iya, Ini codingan dari diagram tadi. Diagram tadi itu merupakan hasil. Ya, dari Diagram tadi itu merupakan hasil. gabungan dari widget dan menjadi satu yaitu dashboard. Dan ini mentahnya ini codingannya seperti ini. Jadi yang kita bisa lihat Yang pertama kali ini yang harus dilakukan adalah mengimport libraries. library ya. Oke, Ada from semua. Iya benar. Wah. Oke, selanjutnya di isinya nih ada diagram. Tentunya ada banyak jenis diagram. Banyak ya. Contohnya pertama nih kami buat komposisi dalam bentuk diagram batang dan garis. Ya, jadi ini mentahnya yang tadi ya, Ya. yang kita presentasiin itu ya ini mentahnya. Ya, benar. Codingannya tuh ini. Berikutnya ada distribusi. Ini Distribusi. diagram yang tentang pertumbuhan ekonomi tadi. Yang kita jelasin tadi ya. Oke. Berikutnya geoplot ini diagram yang menggambarkan map tadi ya. Map ya, yang Titik lokasi ya. gempa ya. Oh iya. Jadi cukup menarik. Dan berikutnya ini ada relasi tentang total populasi. Total populasi Iya. relasi ya. Jadi dari periode ke periode itu ini codingannya. Iya. Populasi tadi. Oke, berikutnya masuk ke komparasi ini. Di komparasi ya. Komparasi. Ini merupakan diagram yang menampilkan data COVID Indonesia tadi. Data COVID tadi ya, yang total kasus, Ya. total kesembuhan, total kematian. Oke. Jadi ini yang kita jelasin tadi yang panjang lebar itu. Ya. Ini adalah codingannya. Ada dua ya, ada diagram garis sama batang. Untuk komparasi. Berikutnya di terakhir ini layouts untuk menampilkan semua diagram tadi menjadi satu. Oh, jadi di sebuah tampilannya. Iya, iya. Sebuah layoutnya. Jadi dashboard. Jadi dashboard. Jadi Iya. jadi 6 diagram tadi dijadiin satu. Iya, benar. Jadi satu. Cukup menarik.
intinya itu saja Ya, yang bisa mungkin kami sampaikan. itu saja untuk codingan, Ya. untuk secara teknisnya. Demikian materi yang kami sajikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Apabila ada kekurangan, kami memohon masukan, kritikan, dan saran. Jika ada kesalahan kata-kata baik disengaja maupun tidak, kami mohon maaf. Saya dan rekan mengucapkan terima kasih.